Kita ulas janji-janji para capres dan cawapres dalam hal penciptaan lapangan kerja bersama perwakilan 3 tim pemenangan capres. Ada Hermawi Taslim dari Timnas Anies Mohaimin. Bang Taslim, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa dari TKN Prabowo Gibran, ada Putri Komarudin. Mbak Putri, sehat ya Mbak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga dari TPN Ganjar Mahfud yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ini Bang Hotasi Nababan. Bang Hotasi, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Hotasi dulu yang ada di studio ya. Jadi gini, kalau kita lihat tadi, koreksi saya datanya kalau salah. Pasangan nomor urut 1 17 juta, pasangan nomor urut 2 19 juta, pasangan nomor urut 3 17 juta. Ya. Tapi versi Indef normalnya itu hanya 1,5 juta lapangan kerja per tahun. Artinya kalau kita jumlah 5 tahun itu sekitar 7,5 juta. Ya. Lalu dari mana datangnya 10 juta lagi? Baik, makanya visi misi Ganjar Mahfud itu menekankan pada pertumbuhan dulu, ekonomi 7%. Oke. Yang lain kan nggak berani. Yang 01 kalau nggak salah 5%, ya 5,5%. Kami menetapkan harus 7%. Dan itu possible. Karena kalau tidak bisa menyerap tenaga kerja setiap tahun 3,5 juta loh, angkatan baru untuk cari bekerja. Jadi syarat utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, mesinnya dulu 7% untuk menyerap itu. Oke. Kalau di bawah itu tidak mungkin mencapai 17 juta. Dan kami konsisten di buku visi misi program dari awal mengatakan 17 juta. Nah mungkin yang di sebelah agak berubah-berubah angkanya bisa dicek. Tapi kami dari awal 17 juta. Oke. Dan ini adalah prasyarat utama, kalau tidak bonus demografi bisa menjadi katastrofi. Oke, bisa jadi ancaman justru ya? Iya. Saya ke Bang Taslim. Bang Taslim, ini kan Caimin juga menyebut angka yang kurang lebih sama, 17 juta dengan sinkronisasi dengan lapangan kerja. Ini datanya muncul dari mana? Realisasinya akan seperti apa? Iya, jadi angka 17 juta itu setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan, artinya tentang jumlah kompetensi tenaga kerja di masa yang akan datang, kita menemukan itu dan itu akan dikerjakan oleh paslon kami, tentu bukan secara biasa-biasa saja. Nah, Artinya kita akan bekerja keras dengan pemetaan kebutuhan yang kita punya. Artinya kita pemetaan ini kita mesti tahu dulu jumlah tenaga kerja kita, kompetensinya untuk apa dan seterusnya, dan kemudian harus bersinergi dengan dunia perguruan tinggi. Itu yang digarisbawahi oleh Pak Mohaimin. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah secara bertahap kita harus meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri secara rasional untuk mendorong komponen lokal. Itu kan akan membuka banyak tenaga kerja. Banyak tenaga kerja dengan kompetensi tadi, dengan pemetaan tadi kan kita bisa tahu siapa di mana. Jangan seperti sekarang ini, misalnya kita banyak investasi tetapi sampai buruh kasar, sampai sopir pun didatangkan dari luar negeri. Nah ini kan tidak fair untuk tenaga kerja kita. Nah jadi yang kita mau katakan 17 juta itu memang bukan pekerjaan biasa, tetapi itu kita dapat setelah kita lakukan pemetaan kebutuhan. Kita tahu siapa di mana dan seterusnya gitu loh. Baik, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Kalau angka realistisnya versi Indef itu 1,5 juta, artinya 5 tahun itu 7,5 juta. Kalau dari tim Ganjar Mahfud tadi dikatakan 17 juta tuh masih realistis dengan pertumbuhan ekonomi di angka 7% begitu. Bukan di angka sekitar 5-5,5%. Apa strateginya Prabowo Gibran? Angkanya bahkan lebih tinggi, 19 juta lapangan kerja. Realisasinya seperti apa? Ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Gibran pada debat kemarin kan, bahwa hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi, ekonomi hijau, ekonomi kreatif kita, ekonomi digital, UMKM kita itu akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan untuk anak muda dan juga kaum perempuan, dan 5 juta diantaranya adalah pekerjaan hijau atau green jobs, yang yaitu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan atau transisi yang ramah lingkungan. Dan hilirisasi ini seperti yang seringkali disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah program utama kita.
Tapi yang orang-orang sering salah paham adalah hilirisasi ini tidak hanya berhenti pada industri mineral saja, tapi kita akan fokus pada sektor penting lainnya seperti perkebunan dan juga pertanian serta perikanan yang selama ini menyerap paling banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat misalnya realisasinya sekarang, hilirisasi ini telah mampu membuka kesempatan bagi calon pekerja secara signifikan. Kalau kita lihat misalnya contohnya di Sulawesi Tengah, sebelum hilirisasi lapangan pekerjaan itu hanya ada 1.800 untuk tenaga kerja yang ada di sana. Sementara setelah hilirisasi ada 71.500 tenaga kerja yang terserap di sana. Dan ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dan itu baru dilakukan di satu provinsi dan hanya dengan satu komoditas. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kalau hilirisasi ini kita tekankan di seluruh sektor, terutama perkebunan, perikanan, dan peternakan, supaya kita bisa mendapatkan multiplier effect yang lebih dahsyat lagi gitu ke depannya. Jadi perubahan struktural dari ekonomi yang sampai hari ini kita masih berbasis raw material, dan juga bahan baku yang selalu kita ekspor ini tentu harus kita kedepankan menuju ekonomi yang bertambah nilai ataupun ada added value-nya di setiap produksi kita. Dan tentunya peluang kerja dari situ sangatlah besar, makanya Pak Prabowo dan Mas Gibran berani menjanjikan 19 juta penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, karena yaitu reasoning kita sudah dibarengi dengan riset dan juga pengalaman yang telah kita lihat selama masa pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi. Jadi memang potensi hilirisasi ini sangat besar, tinggal bagaimana kita bisa benar-benar memperbaiki tata kelolanya, dan tentu juga menambahkan ilmu dan juga kompetensi dan skill dari masing-masing pekerja di provinsi dan kabupaten kota, sehingga mereka nanti bisa siap ketika hilirisasi ini berjalan. Mbak Putri, tapi tanpa pertumbuhan ekonomi sampai angka 7% menurut Pak Hotasi itu nggak mungkin dilakukan, apalagi sampai 19 juta. Apa respon Anda? Ya. Pertumbuhan ekonomi ini kan didorong dari berbagai hal juga ya, maksudnya dari sektor konsumsi juga, terus udah gitu dari sektor manufaktur kita, dari ekspor impor kita. Jadi ya sebenarnya hilirisasi ini seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi juga sekarang adalah salah satu obat ataupun dorongan supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai target yang sudah di set juga oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di dalam dokumen visi misi kita gitu. Kita optimis kalau Indonesia itu bisa mencapai 6-7%. Jadi basisnya tentu selama ini yang selalu kita ekspor itu harus kita bisa olah di dalam negeri. Kalau misalnya dari sektor energi aja, misalnya sekarang kita kalau bisa mengolah sawit kita dari program yang sekarang baru B30, kita bisa olah sampai B90 atau B100, itu tentunya bisa menambah lapangan pekerjaan dan tentu mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya ke Pak Hotasi, salah satu hal yang kemudian harus didongkrak adalah memperkuat daya saing masyarakat kita, kemudian tenaga kerja kita untuk bisa bersaing dengan mereka tenaga kerja asing yang ada di dalam. Kalau pasangan nomor urut 1 punya program pendidikan gratis, koreksi saya kalau salah Pak Taslim, apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 3? Ya, pendidikan vokasi yang dikaitkan langsung dengan industri yang terkait di wilayah tertentu. Misalnya kalau hilirisasi nikel sampai tahap selanjutnya, itu pendidikan vokasi yang terkait dengan processing, tidak hanya smelter ya, tapi berikutnya lagi itu akan rumit, itu harus disiapkan di kawasan itu. Jadi tidak semua dari Pulau Jawa. Tapi gini yang mau saya katakan, pertumbuhan ekonomi itu, rule of thumb-nya ya, itu kalau 1% naik, itu menghasilkan antara 350.000 ke 500.000 tenaga kerja. Kamilah Ganjar Mahfud yang berani menetapkan 7% sehingga mendapat 17 juta. Coba lihat visi misi di 0102, itu di bawah 5,5 dan 5,5% ya di kisaran itu nggak masuk hitungannya secara ekonomi. Dan pertumbuhan ini itu motornya adalah investasi. Investasi ini hambatan utama adalah kalau kita tanya investor adalah kepastian hukum. Nah, Ganjar Mahfud akan menata kembali soal kepastian hukum di investasi, terutama adanya Pak Mahfud ya. Jadi bagi investor nyaman untuk masuk dan ada kepastian kapan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Terus yang kedua dari sisi untuk mendrive ekspor. Ekspor itu tidak hanya olahan barang, tapi kita jadi bagian daripada global supply chain. Dan itu harus ditempuh melalui industri manufaktur. Nah, program Ganjar Mahfud
itu akan create 2 juta tambahan di pertanian. Pertanian itu peternakan, nelayan ya. Lalu kemudian 8 juta di industri manufaktur. Hari ini manufaktur kita 17%, 18% dari GDP. Targetnya mau jadi 25% dari seluruh GDP. Kalau tidak ada basis manufaktur yang kuat, kita itu tidak akan mencapai Indonesia emas. Lalu selanjutnya 7 juta lain adalah di sektor jasa, industri kreatif, UMKM. Jadi kami menghitung itu detail, Pak. Jadi tidak ujuk-ujuk seperti keluarin angka. Kami secara sistematis menyusun sehingga plan-nya sangat workable. Saya ke Bang Taslim. Bang Taslim, tadi kan Anda juga sempat menyebut, ini statementnya dikeluarkan Pak Anies ketika menyebut investasi di Indonesia itu banyak, tapi kemudian yang dipergunakan itu adalah tenaga kerja asing mayoritas, bukan tenaga kerja lokal. Apa perubahan yang akan dilakukan Anies Baswedan kalau terpilih nanti? Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi, pertama-tama kita melakukan pemetaan kebutuhan. Yang kita perhatikan di beberapa lokasi perusahaan asing yang dikatakan Pak Anies itu, memang benar banyak sekali porsi yang seharusnya tenaga kerja yang tidak terampil, yang orang-orang kita bisa. Tetapi itu juga mungkin bisa jadi itu bagian dari perjanjian ketika mereka masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu perlu dibuat aturan yang lebih rigid tentang pada bagian mana ini tenaga kerja asing. Tentu tenaga kerja asing kita perlukan dalam rangka juga ahli teknologi, tapi tidak bisa jangan mentang-mentang karena mereka yang masukkan modal lalu semua buruh kasar. Kita lihatlah waktu pembangunan Suramadu juga banyak sekali buruh kasar yang datangkan. Kita tidak anti tenaga asing, tetapi orang-orang kita juga harus dapat porsi yang proporsional. Itu intinya. Itu intinya. Jadi oleh karena itu keluhan Pak Anies itu hasil pengamatan kita di 4 provinsi banyak sekali, termasuk di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, saya ikut, ya banyak sekali tenaga kerja asing yang sebenarnya pekerjaan-pekerjaannya bisa dikerjakan oleh orang-orang lokal. Tapi entah karena apa, lalu itu menjadi bagian dari porsi asing. Itu keluhan kita sebenarnya. Itu salah satu. Kalau itu kita bisa perbaiki, kita tidak tahu berapa jumlah tenaga kerja kita yang bisa menggantikan tenaga kerja asing. Dalam hal yang seperti itu saja. Artinya ada transfer teknologi dan juga ilmu kemudian dari tenaga kerja asing. Kalau yang transfer teknologi kita itu ada batasnya kan, orang kita harus dilatih. Tetapi yang jelas-jelas yang bisa kita lakukan sendiri kenapa diberikan kepada mereka? Itu saya tangkap maksudnya Bang Taslim. Artinya paslon nomor urut 1 ada 17 juta lapangan kerja lewat tadi ada mungkin transfer teknologi dan juga transfer ilmu. Paslon nomor urut 2 ada 19 juta lapangan kerja yang ditawarkan dengan tadi ada hilirisasi begitu ya, dan kemudian tadi ada beberapa item dan juga tadi kita ke paslon nomor urut 3 tadi ada pertumbuhan ekonomi dan juga tadi ada investasi itu juga tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Hitosi. Terima kasih sudah bergabung Bang Taslim, terima kasih Mbak Putri, terima kasih juga Pak Hitosi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.